Perkenalkan, nama saya Lalu Amnu Samsul Hadi, NIM saya 240503100009. Perkenalkan, nama saya Vicky Maulana dengan NIM 240503100024. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Valentino Wiradinata dengan NIM 240503100012. Perkenalkan, nama saya Albert Ferdian Gunawan, NIM saya 240 50 3 115. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, hukum permintaan: semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang tersebut, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, kali ini saya akan mengasih tahu contohnya, saya gambar di samping ini. Nah, harga yang P itu kan 5.000, jumlah yang diminta itu 200, sedangkan kalau yang 1.000 itu yang jumlah dimintanya itu ada 1.300. Nah, jadi kalau semakin tinggi harganya, semakin sedikit permintaannya. Kalau semakin rendah harganya, semakin banyak jumlah yang diminta. Sekarang hukum penawaran. Nah, hukum penawaran: semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut ditawarkan. Contohnya akan saya tampilkan di sini. Penawaran terhadap buku tulis. Nah, kayak seperti A, harganya 5.000, jumlah yang diminta itu 900 unit. Sedangkan yang E 1.000, terus jumlah yang diminta itu 100. Nah, jadi kalau semakin tinggi harga barangnya, semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Baik, yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 4. Yang pertama, distribusi pendapatan. Kenaikan pendapatan biasanya meningkatkan permintaan barang normal, sedangkan untuk barang inferior permintaan bisa menurun. Nah, yang kedua, cita rasa masyarakat. Perubahan dalam selera dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya, tren baru atau iklan yang efektif dapat meningkatkan minat terhadap produk tertentu. Yang ketiga, jumlah penduduk. Meningkatkan jumlah pembeli di pasar, misalnya karena pertumbuhan populasi dapat meningkatkan permintaan. Yang keempat, ekspektasi masa depan. Jika konsumen mengharapkan harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak sekarang. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 4 juga. Yang pertama itu harga barang lain. Harga barang lain ini perubahannya dalam biaya bahan baku, tenaga kerja, atau overhead dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Jika biaya meningkat, penawaran cenderung menurun. Yang kedua ini biaya untuk memperoleh faktor produksi. Nah, yang ketiga ini tujuan perusahaan. Yang keempat, teknologi. Peningkatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga jumlah barang yang ditawarkan dapat meningkat. Saya akan menjelaskan kurva permintaan. Kurva permintaan
adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. 1. Bentuk kurva permintaan biasanya memiliki bentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta, dan sebaliknya. Pergeseran kurva permintaan. 1. Pergeseran kurva. Pergeseran ke kanan jika ada peningkatan dalam permintaan, misalnya karena peningkatan pendapatan atau perubahan selera, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Pergeseran ke kiri. Jika ada penurunan dalam permintaan, kurva akan bergeser ke kiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi harga penawaran. Pertama, harga barang lain, substitusi. Jika harga barang substitusi meningkat, produsen mungkin akan mengalihkan sumber daya untuk memproduksi barang substitusi tersebut sehingga mengurangi penawaran barang asli. Komplementer. Jika barang komplementer turun, permintaan untuk barang tersebut mungkin meningkat, mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran. Jika biaya bahan baku, tenaga kerja atau biaya sewa meningkat, biaya total produksi akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah barang yang ditawarkan karena produsen mungkin tidak mampu atau tidak mau memproduksi pada tingkat yang sama. Dia adalah tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mungkin akan lebih responsif terhadap perubahan pasar dan akan menyesuaikan penawaran mereka berdasarkan potensi laba. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tujuan sosial atau lingkungan mungkin akan memproduksi barang meskipun laba berkurang. Yang keempat adalah tingkat teknologi. Peningkatan teknologi seringkali meningkatkan efisiensi produksi, yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika teknologi menjadi rusak atau tidak efisien, penawaran dapat menurun. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.
Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan?